Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dalam surat Al-Kahfi ayat 83, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Dan mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Orang-orang kafir tidak hanya menanyakan ini saja, tapi mereka juga bertanya tentang Ashabul Kahfi, mereka juga bertanya tentang ruh. Pertanyaan ini ditujukan untuk menguji kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menjawab pertanyaan mereka, datanglah esok, akan aku jelaskan tentang pertanyaanmu itu. Namun saudara-saudaraku, keesokan harinya wahyu tidak turun, ayat tidak turun. Pekan berikutnya, 2 pekan berikutnya, wahyu juga tidak turun. Sehingga orang-orang kafir membuat isu negatif bahwa Muhammad bukanlah seorang rasul dan bukan seorang nabi, karena tidak mampu menjawab 3 pertanyaan tentang hal yang gaib ini. Mungkin bisa saja, saudara-saudaraku, Rasul menjawab apa adanya untuk meredam isu-isu yang dibuat oleh mereka. Namun Rasulullah tetap menjaga keaslian Islam ini harus bersumber dari wahyu yang sahih, yang benar. Itulah sikap kita seorang muslim terhadap hal-hal yang gaib, termasuk hal yang belum terjadi di hadapan kita. Semuanya adalah berada dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan manusia belum tidak bisa menembus tabir rahasia gaib itu. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Dalam akhir surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang ia akan kerjakan esok hari. Maka terhadap hal yang gaib ini, para ulama membuat sebuah kaidah yang baku. Yang pertama, kita harus mengambil sumber yang asasi, sumber yang pasti, yaitu dari Al-Quran. Yang kedua, ambillah dari hadis-hadis mutawatir, hadis yang sangat kuat, yang pasti berasal dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, hadis yang sahih. Ketiga sumber ini sudah jadi harga mati, nggak boleh mengambil kabar-kabar prediksi yang akan terjadi di hadapan dengan hadis di bawah sahih. Ini tidak berlaku lagi. Dan untuk memahami 3 dalil sumber tadi, harus merujuk kepada tafsirnya, harus merujuk kepada para pensyarah hadisnya. Ulama-ulama yang muktabarah, yang mumpuni, telah mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan juga telah mensyarah hadis-hadis. Ada syarah hadis Sahih Bukhari, ada syarah hadis Sahih Muslim, dan seterusnya. Yang keliru hari ini adalah saat ada hadis, kemudian hadis itu belum tentu sahih, lalu dikabarkan kepada orang Islam dan dikorelasikan dengan kejadian yang terjadi hari ini. Contohnya tentang dukhon. Ada hadis tentang dukhon, kemudian direkayasa atau dikatakan bahwa dukhon sebentar lagi akan datang. Hari ini NASA mengkonfirmasi akan ada benda langit yang akan jatuh ke bumi, dan benda langit ini akan menimbulkan dukhon, asap tebal berhari-hari di muka bumi ini. Ini sangat keliru. Sehingga langkah yang bijak adalah rujuk dulu kepada para mufassirin, para pensyarah hadis di antara ulama yang muktabarah, barulah kita korelasikan dengan yang terjadi hari ini. Begitulah seorang muslim harus berhati-hati dalam berbicara hal-hal yang belum terjadi. Dan saran saya, marilah kita lebih banyak menampilkan Islam yang dibutuhkan oleh umat pada hari ini. Umat membutuhkan bagaimana konsep ekonomi, konsep sosial, konsep kepemerintahan, konsep keluarga Islam, dan konsep-konsep pendidikan, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menggali hazanah dari Al-Quran dan dari hadis terhadap kebutuhan kehidupan real yang hari ini kita laluin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang betul dari Allah, yang benar dari Allah, dan yang kurangnya dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.